Speak prosody read slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah. Semoga hari ini Allah melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi Anda yang sedang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus berjuang dalam kehidupan dan memperbaiki kondisi diri kita, termasuk kondisi keuangan yang mungkin sedang Anda hadapi saat ini. Hari ini kita akan membahas tentang doa yang dapat membantu kita keluar dari masalah hutang yang mencekik. Sebagai umat muslim, kita percaya bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya, termasuk masalah hutang yang mungkin saat ini sedang memberatkan pundak Anda. Tahukah Anda bahwa Rasulullah Muhammad SAW pun pernah berdoa memohon perlindungan dari lilitan hutang? Beliau sangat memahami bagaimana beratnya beban hutang bagi kehidupan seseorang. Hutang tidak hanya membebani secara finansial, tetapi juga secara mental dan spiritual. Hutang dapat menghalangi ketenangan hati, mengganggu ibadah, bahkan dapat memengaruhi hubungan kita dengan orang-orang tercinta. Banyak dari kita yang merasa terjebak dalam lingkaran hutang yang seolah tak berujung. Setiap kali gajian, uang yang kita terima sudah habis untuk membayar cicilan. Belum lagi jika ada kebutuhan mendesak yang muncul tiba-tiba. Perasaan cemas dan khawatir terus menghantui, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Mungkin Anda pernah berkata dalam hati, "Ya Allah, kapan aku bisa bebas dari belenggu hutang ini?" Sebagai hamba Allah, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini berarti, jika saat ini Anda sedang diuji dengan masalah hutang, maka yakinlah bahwa Allah telah mempersiapkan jalan keluar bagi Anda. Mari kita lihat kembali apa yang diajarkan oleh agama kita tentang hutang. Islam tidak melarang berhutang, asalkan untuk keperluan yang memang dibutuhkan dan dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melunasinya. Namun, Islam juga mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap hutang. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda bahwa jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Oleh karena itulah, hari ini saya ingin membagikan sebuah amalan doa yang insya Allah, jika diamalkan dengan sungguh-sungguh selama 21 hari berturut-turut, dapat membantu Anda mendapatkan jalan keluar dari masalah hutang. Doa ini bukan sekedar rangkaian kata-kata, melainkan sebuah sarana penghubung antara kita dengan Allah, Sang Pemilik perbendaharaan langit dan bumi. Doa yang akan kita amalkan bersumber dari ajaran Rasulullah SAW yang pernah mengajarkannya kepada para sahabat yang tengah menghadapi kesulitan finansial. Doa ini berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal buhli wal jub, wa dhala aidida ini wa galabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada MU dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat pengecut, dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan doa khusus untuk melunasi hutang. Allahumma akfini bihalalika, anharamika wa agnini bifadlika, amman siwaka. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia MU sehingga aku tidak membutuhkan selain Engkau. Saudara-saudara sekalian, mari kita jeda sejenak untuk meresapi makna doa ini. Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesedihan dan kekhawatiran yang mungkin disebabkan oleh hutang. Kita juga memohon perlindungan dari kelemahan dan kemalasan yang mungkin menghalangi kita untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Kita memohon dijauhkan dari sifat kikir yang mungkin membuat kita enggan menunaikan kewajiban membayar hutang,
serta dari sifat pengecut yang membuat kita takut menghadapi kenyataan finansial. Kemudian dalam doa kedua, kita memohon kepada Allah agar dicukupkan dengan rezeki yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Kita juga memohon agar dikayakan dengan karunia Allah sehingga tidak bergantung kepada selainnya. Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang teman yang saya kenal. Beliau adalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional yang terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah akibat usahanya yang bangkrut. Setiap hari, pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran akan tagihan dan ancaman dari para pemberi pinjaman. Tidurnya tidak nyenyak, ibadahnya terganggu, dan hubungan dengan keluarganya menjadi tegang. Suatu hari, beliau bertemu dengan seorang ustadz yang mengajarkan doa yang baru saja saya sebutkan. Dengan penuh keyakinan, beliau mengamalkan doa tersebut setiap selesai sholat 5 waktu selama 21 hari berturut-turut. Tidak hanya berdoa, beliau juga memperbaiki usahanya, mengelola keuangan dengan lebih bijak, dan yang terpenting, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ajaibnya, sebelum 21 hari berakhir, beliau mendapatkan tawaran kerjasama dari seorang pengusaha besar yang tertarik dengan produk yang dijualnya. Kerjasama ini membuka pintu rezeki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari setahun, beliau mampu melunasi seluruh hutangnya dan bahkan mulai mengembangkan usahanya kembali. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika kita menggabungkan doa yang tulus kepada Allah dengan usaha yang sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Sekarang, mari kita bersama-sama mengamalkan doa ini. Saya akan membacakannya perlahan, dan Anda bisa mengikutinya dalam hati. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal buhli wal jub, wadhala aidida ini wa galabatir rijal. Allahumma akfini bihalalika, anharamika wa agnini bifadlika, amman siwaka. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan, dengan hati yang khusyuk dan pikiran yang fokus. Bayangkan Allah sedang mendengarkan doa Anda dan bersiap mengabulkannya. Ulangi doa ini setiap selesai sholat 5 waktu selama 21 hari berturut-turut. Namun, saya ingin menekankan bahwa doa saja tidaklah cukup. Doa harus dibarengi dengan usaha nyata. Selama 21 hari mengamalkan doa ini, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, evaluasi kembali kondisi keuangan Anda. Catat semua hutang yang dimiliki, buat prioritas pembayaran, dan rencanakan strategi pelunasan yang realistis. Kedua, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, tetapi hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ketiga, carilah sumber penghasilan tambahan yang halal. Mungkin ada keterampilan atau hobi yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Keempat, jaga kejujuran dan integritas. Jangan pernah lari dari tanggung jawab membayar hutang, dan jangan pernah menggunakan cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan uang. Kelima, dan yang paling penting, jaga kepercayaan kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Tidak ada masalah keuangan yang terlalu besar baginya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, masalah hutang memang bisa memberatkan, tetapi jangan sampai menjauhkan kita dari Allah. Justru dalam kesulitan inilah kita seharusnya semakin mendekatkan diri kepadanya. Semakin berat beban yang kita tanggung, semakin kita membutuhkan pertolongannya. Kebebasan finansial bukanlah tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang kemampuan mengelola apa yang kita miliki dengan bijaksana, serta tidak menjadi budak dari harta dan hutang. Kebebasan finansial dalam Islam adalah ketika kita mampu memenuhi kebutuhan dengan cara yang halal, menjalankan kewajiban finansial dengan baik, dan tetap memiliki hati yang tenang dan bersyukur.
Mari jadikan 21 hari ke depan sebagai awal perubahan dalam hidup kita. Amalkan doa yang telah disampaikan, lakukan usaha yang sungguh-sungguh, dan tetaplah istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Saya berharap, setelah 21 hari, Anda akan merasakan perubahan positif dalam kondisi keuangan Anda. Mungkin hutang belum sepenuhnya lunas, tetapi insya Allah, Anda akan mendapatkan jalan keluar dan ketenangan hati dalam menghadapi masalah tersebut. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada saudara, teman, atau kerabat yang mungkin sedang menghadapi masalah serupa. Semoga amalan kita ini menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberikan kecukupan dalam rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosodi, Speak.